Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku sekalian? Kali ini kita akan masuk pada materi kita, bagaimana belajar matematika yang asik, yang menyenangkan. Oke adik-adik, kita sudah berdoa tentunya sebelum mengikuti materi. Jadi materinya adalah bilangan bulat. Nanti akan disampaikan oleh Kak Taufik, Kak Mini, Kak Asia, dan Kak Ros. Silakan menyimak ya adik-adik sekalian. Oke, terima kasih Kak Adi. Selanjutnya, Kak Topi akan melanjutkan kembali materi mengenai bilangan, ya. Di mana bilangan bulat ini ada yang perlu kita perhatikan, yang akan kita pelajari ini hari, yaitu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum itu, terlebih dahulu kita mengenal dulu apa itu bilangan. Dalam mengoperasikan bilangan itu, terlebih dahulu kita ketahui bahwa bilangan itu seperti apa. Jadi, bilangan itu kalau kita mau lebih memudahkan kita mengerjakan atau mengoperasikan bilangan bulat seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, alangkah lebih baiknya kita menggunakan yang namanya garis bilangan. Garis bilangan itu sudah tampil di slide-nya, yaitu adalah bilangan bulat positif, kemudian ada bilangan bulat negatif. Di sini garis bilangan ini garis yang umum digunakan dalam operasi bilangan bulat dalam matematika. Garis bilangan ini dibuat secara mendatar dengan menempatkan angka 0, ya, di bagian tekannya. Dalam penulisan garis bilangan, maka angka atau bilangan bulat positif akan berada di sebelah kanan. Kemudian bilangan negatif akan berada di sebelah kiri. Semakin ke kanan, semakin dia mempunyai nilai yang besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Mini. Olehnya itu saya silakan. Oke, baiklah adik-adik, kami ini lanjutkan ya. Untuk penjumlahan bilangan bulat, adik-adik bisa lihat di bagan. Untuk 3 ditambah 4, berarti adik-adik harus berangkat dari 0. Nah, arahnya 3 langkah ke kanan. Berikutnya, kita lihat dari 0, 3 langkah ke kanan, yaitu akan menghasilkan angka 3. Terus dijumlahkan dengan 4, berarti 4 langkah ke kanan lagi, sehingga hasilnya akan menunjukkan angka 7. Nah, di sini adik-adik bisa simpulkan bahwa penjumlahan bilangan bulat yang memiliki jenis yang sama, maka akan menghasilkan jenis yang sama pula. Ketika positif ditambah dengan positif, maka akan menghasilkan positif. Oke, baiklah adik-adik. Selanjutnya untuk operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, adik-adik bisa lihat di bagan, di sini ada 6 dikurangi dengan 2. Nah, adik-adik berangkat lagi dari angka 0, yaitu angka pertama ya, angka 0. Kita ke kanan sebanyak 6 langkah. Nah, berikutnya karena dikurang 2, maka arahnya berlawanan ya, berarti 2 langkah ke kiri, sehingga menghasilkan angka 4. Oke, baiklah adik-adik, untuk pengurangan bilangan bulat, kalian sudah bisa pahami ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Asia. Oke, hai adik-adik, ketemu dengan Kak Asia di sini. Jadi, untuk operasi yang ketiga, kita akan bahas mengenai perkalian bilangan bulat. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, di sini ada beberapa contoh yang ada di bagannya. Ada di sini 12, positif 12 dikalikan dengan positif 3, yaitu hasilnya sama dengan 36. Nah, contoh yang selanjutnya di sini ada perbedaan antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua, yaitu ada 12 dikalikan dengan negatif 3, hasilnya sama dengan negatif 36. Nah, terus contoh yang ketiga, di sini ada negatif 12 dikalikan dengan positif 3, hasilnya sama dengan negatif 36. Contoh yang terakhir, di sini ada negatif 12 dikalikan dengan negatif 3, hasilnya sama dengan positif 36. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pembagian bilangan bulat.
Nah, pada pembagian bilangan bulat, di sini adik-adik bisa lihat juga terdapat beberapa contoh. Nah, sifat dari pembagian dengan perkalian bilangan bulat itu sama ya adik-adik. Jadi ketika bilangannya sama, positif dengan positif, maka hasilnya sama dengan positif. Ketika salah satunya berbeda atau negatif dengan positif, maka hasilnya itu akan negatif. Nah, adik-adik juga bisa lihat ketika contohnya ya, di sini ada negatif 12 dibagi dengan negatif 3, itu kan sama-sama negatif. Maka hasilnya akan positif. Begitu juga dengan perkaliannya yang tadi. Jadi ketika dia memiliki sifat yang sama, maka hasilnya sama-sama positif. Ketika dua bilangan positif, maka hasilnya positif. Ketika dua bilangannya negatif, maka hasilnya juga positif. Nah, apabila salah satunya positif dengan negatif ataupun kebalikannya negatif dan positif, maka hasilnya sama-sama negatif. Oke, jadi untuk refleksinya itu akan dibawakan oleh Kak Ros. Bagaimana adik-adik? Benar kan? Kalau matematika itu memang asik dengan bilangan bulat. Nah, adik-adik telah menyimakkan materinya dari awal hingga akhir yang disampaikan oleh kakak-kakak yang tadi. Adik-adik udah paham dong? Kalau operasi bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Jadi adik-adik teruslah belajar dan berlatih ya. Karena operasi bilangan bulat ini sangat penting dan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan begitu adik-adik? Sampai jumpa lagi ya di materi selanjutnya. Terima kasih.